Nah, misalkan saya contohin nih kebanyakan orang, nih nggak sah nih, dia jangan sujud kepada sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Contoh, gara-gara pakai sorban, gitu. Begitu pakai sorban, pas sujud tuh sorban itu. Nah, dia sujud berarti di sorban. Begitu dia bangun, ini sorban ikut bergerak, maka ini tidak sah. Tapi kalau mau sah gimana? Jatuh itu sorban. Kecuali sorbannya yang 3 meter. Sekalipun dia bangun juga nggak bakal bergerak. Tuh. Nah sekarang sorban bisa gede ban Vespa. Motornya. Nah itu jadi nggak boleh dia sujud kepada sesuatu yang bergerak ikut dengan pergerakan dia. Makanya di dalam apa? Di dalam istilah sholat satu ada sesuatu yang dipakai, baju, namanya sesuatu yang dipakai. Ini baju ini pasti bergerak dengan pergerakan kita. Makanya ketika baju kena misalkan tai cecek, otomatis sholat kita batal. Kenapa? Karena baju dianggap kita kasyai'il wahid. Baju itu seperti tubuh kita karena dia ikut bergerak dengan pergerakan kita. Ada sesuatu yang bukan dipakai. Yang nomor kedua adalah sesuatu yang dibawa. Mana yang dibawa? Sorban, peci. Ini namanya sesuatu yang dibawa. Maka sesuatu yang dibawa ini pun bisa bergerak dengan pergerakan kita. Maka ketika dia juga kena tai cecek, maka batal. Maka syarat sesuatu yang dibawa gampangnya supaya kagak batal apa? Jatuhin. Kita lagi sholat tiba-tiba iseng aja sudah. Ternyata berakin kita, udah supaya kita sholat jatuhin. Kita jatuhin tuh peci kita supaya kita sholat tidak dianggap membawa najis. Itu kenapa? Karena sesuatu yang bisa dibawa mah gampang, kecuali yang dipakai. Gimana buka bajunya? Itu nggak bisa. Nah yang ketiga ada sesuatu yang dihamparkan. Dalam barang, dalam suatu ada 3. Ada sesuatu yang dipakai, ada sesuatu yang dibawa, ada yang sesuatu yang Mana sesuatu yang dihamparkan? Karpet. Kalau sesuatu yang dihamparkan mah dia namanya tidak bergerak dengan pergerakan kita. Nah ini beda persoalannya. Karpet di sini ternyata kejatuhan. Katakan kita ke masjid dah. Kita ke masjid, misalkan sholat Idul Adha, karena ke masjid juga Idul Adha dong, lebih terik. Ini mah lagi ngomong kita kan, gitu. Kalau ngomong yang lain mah kita, kecuali tuan rumah di Marakin. Gitu. Kedengaranmu selazar. Nah, kalau namanya sejadah itu namanya sesuatu yang kita hamparkan. Kalau sesuatu yang kita hamparkan, nah, dia mah syaratnya tidak bergerak dengan pergerakan kita. Maka bila mana ada tai cecak nempel di sini, batal enggak? Enggak. Kok enggak batal? Sesuatu yang dihamparkan karena dia tidak bergerak dengan pergerakan kita. Maka yang begini disebut sesuatu yang dihamparkan itu dia tidak bergerak sekalipun ada najis kagak jadi batal. Kalau batal pun kalau kita sujudnya pas tai cecak itu namanya perbuatan goblok. Nah jadi bedain. Kenapa alasannya? Kok kalau ada yang tai cecak di sejadah nggak batal? Kok di baju batal? Kok di peci batal? Karena alasannya kalau yang di sejadah yang disebut sesuatu yang dihamparkan itu disebutnya bukan bagian daripada kita, atau dia bukanlah satu bagian dari kita. Berbeda. Kalau baju satu bagian sama kita, kenapa? Kalau dia bergerak dia elastis ngikut pergerakan kita. Sorban juga kalau kita bergerak dia juga bergerak, berarti dia sama seperti kita. Tapi kalau sejadah enggak sama seperti kita. Makanya sejadah mah sekalipun kejatuhan tai cecek juga kita kagak batal karena syaratnya dia tidak bergerak dengan pergerakan. Nah itu jadi ingat itu, dalam barang dalam suatu ada 3. Satu ada yang dipakai, ada yang dibawa, ada yang dihamparkan. Kalau yang dipakai dengan yang dibawa itu otomatis bergerak dengan pergerakan kita. Kalau dia jatuh tai cecek langsung batal.
Kalau ternyata yang dihamparkan karena dia tidak bergerak dengan pergerakan kita, maka dia tidak membatalkan. Sekalipun ternyata ada najis gitu. Nah, di dalam sujud maka orang jangan sujud kepada sesuatu yang bergerak. Kayak tadi, peci, orang ternyata sujud di peci. Maka ketika dia sujud peci bergerak sama kita, orang sujud di sorban itu ikut bergerak sama kita, maka batal. Ini yang kebanyakan itu kalau sekarang mohon maaf, orang pakai sorban. Kalau perempuan itu kebanyakan orang pakai mukena. Perempuan tuh di mukena, dia sujudnya ternyata mukenanya nempel. Nah, begitu dia sujud di mukena, maka batal. Bagaimana kalau saya punya selampe? Kayak tukang, mohon maaf itu kan biasanya kalau yang tukang kering itu mau selampe dia, karena keramiknya apa? Karena keramiknya kotor, akhirnya selampe dia taruh. Bagaimana kita taruh? Apakah kita sujud di situ? Boleh, karena selampe udah lagi bukan yang kita bawa, tapi jadi yang kita hamparkan, maka dia nggak apa-apa. Sekalipun nanti goyang. Gitu. Ya mungkin punya ilmu kekuatan lain, tapi begitu itu goyang. Itulah kayak Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani kenapa karohmahnya itu luar biasa? Karena waktu di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani itu cuma miringin beki. Itu pas begitu miringin beki, Mekah miring. Oh hebat, Mas Adi udah miring beki, kagak miring. Orang angin. Syekh Nawawi itu terkenal dengan kaloriannya gara-gara miringin beki. Itu bumi miring. Lah kita beki udah miring, bumi kagak miring, orang yang pada miring. Jadi sebenarnya di antaranya sujud itu kagak boleh dengan sesuatu yang bergerak dengan pergerakan kita. Kemudian yang terakhir, wa irtifa'u asfalihi ala alihi. Syarat sujud adalah meninggikan yang tadinya di bawah, mana? Pantat. Pantat itu adalah tadinya di bawah. Itu wajib ditinggikan. Merendahkan yang tadinya di atas, kepala. Jadi nggak boleh orang sujud itu kayak sujud anjing. Itu. Nah, itu nggak boleh. Karena dalam sujud itu pantat harus di atas, yang tadinya rendah menjadi tinggi, yang tadinya tinggi menjadi rendah. Inilah hikmah daripada sujud. Orang yang sujud sekalipun sekelas presiden dia rendah, kenapa? Karena yang nongol pantatnya. Itu hebatnya sujud. Sujud itu merendahkan diri kita kepada Allah. Karena yang begitu rendah jadi mulia di pantat, karena yang begitu mulia di hadapan manusia jadi rendah, yakni wajah. Itu. Jadi saat sujud pantat harus lebih tinggi daripada wajah. Waktu ma'inatu bihi, syarat sujud yang terakhir, yang nomor ke-7 harus tumanina. Apa tumanina? Berhenti sebentar, seukuran membaca subhanallah. Berapa bacaan subhanallah 3 kali sunnahnya? Mau sampai berapa? Sampai 11 kali. Makanya kalau di sujud, ketika dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi punya syarah namanya kitab Futuhatur Rabbaniyah Bisyarhi Al-Azkar An-Nawawiyah. Kalau kita pengen diijabah semuanya, ketika sujud sempilin doa. Jadi ketika sujud subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal, sempilin doa di hati Allah, saya pengen jadi orang kaya. Itu. Kenapa? Karena sujud dari sekian sholat, anggota yang paling dekat adalah ketika sujud. Itu maka sempilin doa. Ya Allah, saya pengen nikah lagi. Amin. Dia boleh. Terus pilih di situ, entar ditalukin Mas Habib ini. Iya lah, kalau udah ditalukin sama Allah mah sapi aja begitunya. Tangan singa ditalukin sama Allah mah, sama pawangnya kagak jadi apa? Iya kagak jadi galak. Ini nanti kalau galak pun ditalukin sama Allah kagak jadi galak. Kita yang digalakin. Maka dari sujud itu wajib namanya tumanina. Apa tumanina? Berhenti sebentar, ukuran membaca subhanallah. Mungkin itu cukup. Nanti insyaallah kalau ada pertanyaan setelah ini aja. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت
المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. اللهم